Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sitam Channel. Nah, untuk di video kali ini kita akan sharing mengenai bagian CPT ada kasar atau ada bunyi klotok 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 klotok, nah, gitu ya. Nah, jadi ini sama saya sudah dibersihkan semua, kemudian komponennya juga sudah dibersihkan. Mohon maaf ya tidak di video dari awal. Nah, ini untuk yang suara klotok-klotok ya. Jadi itu terdengarnya itu saat gas awal. Pas gas awal itu krotok 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 krotok. Nah, kemudian saat diturunkan gas ya. Jadi kalau misalkan kita waktu saat posisi bawa motornya kencang, terus gasnya dikendorin langsung. Nah, pas dikendorin langsung itu ada suara kotok 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 kotok. Itu ada klotok 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 kayak gitu ya. Nah, jadi ini disebabkan dari pencapit rumah roller ya. Nah, ini dari pisled, bisa disebut pisled ya, pencapit rumah roller. Nah, ini jadi ini bisa saja di diakali ya. Nah, jadi cara mengakali pisled yang longgar itu diganjal pakai kertas seperti ini, atau bisa pakai nah gitulah, semacam kertas, atau bisa seng atau apalah gitu ya. Nah, cuman lebih baiknya si bagian pislednya itu diganti sama yang baru ya, biar nyaman. Terus harganya juga murah ya. Jadi ini untuk harga pisled itu 15.000 ya. Ini saya pakai kode pisled K1A ya buat bitnya. Nah, cuman sama ya, jadi sama saja. Nah, ini. Nah, kita lanjut ke pemasangan ya. Nah, ini jadi si bagian pislednya itu longgar seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan bunyi itu ini diakibatkan ini longgar, jadi gitu. Nah, kita coba pasangkan yang baru ya. Ini perbedaannya. Nah, jadi ini untuk pisled itu ada dua macam ya. Jadi ada yang satu set seperti ini, ada satuan juga. Nah, kita coba pasangkan. Nah, ini sangat keras ya. Jadi K1A itu sangat keras. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba pasangkan ke bagian rumah rollernya. Nah, ini aman. Nah, kalau misalkan ini diganjal, biasanya itu ada yang masih longgar, ada juga yang seret ya. Jadi ini saat naiknya seret. Nah, kalau misalkan ini sampai seret, jadi pas akselerasi itu telat ya. Jadi pas digas langsung stop stop. Jadi kayak gitu ya. Nah, kita coba pasangkan ke bagian CVT-nya. Nah, sebelum pemasangan spare partnya atau komponennya, ini kasih pelumas dulu ya. Jadi ini biar lancar ya, biar lesang gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini bagian kruk asnya tidak dilumasi, biasanya si bosnya seret ya, bagian bosnya seret. Nah, jadi kalau ini lancar ya, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalkan tidak dilumasi itu seret ya, saat pembongkaran itu seret. Jadi itu berpengaruh ke tenaga juga ya. Nah, kita coba pasangkan.
Nah, kita coba pasangkan bagian rollernya dulu. Nah, untuk posisi roller itu harus harus searah jarum jam ya. Jadi ini, nah, searah jarum jam maksudnya. Jadi ini bagian besi yang terlihat dan ini juga bagian besi yang tidak terlihat. Nah, kalau misalkan bagian yang terlihat itu harus arah jarum jam, harus posisi ini seperti itu. Nah, dikarenakan kalau misalkan ini posisi terbalik ya, seperti ini. Nah, biasanya itu si bagian CVT-nya itu kasar ya. Nah, dikarenakan bagian yang menahan putaran seperti ini. Jadi yang menahannya itu besinya besi seperti ini ya. Jadi bukan bagian plastiknya. Jadi ini harus searah jarum jam. Pasangkan. Nah, kalau misalkan mau yang menambah tenaga itu bisa pakai 9 gram atau pakai 11 gram juga ya. Nah, kalau misalkan 9 gram itu terlalu enteng ya buat harian, buat standaran. Nah, jadi kalau misalkan mau pakai 9 gram itu harus disilang ya. Nah, posisi untuk menyilangnya itu misal contoh ini yang ori, kemudian ini yang yang racing atau 9 gram, pasangkan, kemudian ini ori, kemudian ini racing, kemudian ini ori, kemudian ini racing, seperti itu. Kita coba pasangkan. Nah, ini. Nah, kemudian ini dikasih pelumas ya. Nah, kalau saya ini saat pemasangan bosnya kan ini ada perbedaan ya. Jadi bosnya itu ada yang lancar, ada yang drat seperti ini, kemudian ada juga ada juga yang polos seperti ini. Nah, kalau misalkan yang posisi ngedrat itu saya posisikan di dalam seperti ini, kemudian pasangkan. Nah, kemudian pasangkan bagian panbelnya. Nah, sebelum pemasangan panbel, jadi harus diperhatikan posisinya ya. Nah, jadi posisinya itu harus si bagian namanya itu kebaca sama kita ya. Nah, ini untuk panbelnya sudah pakai KPB ya. Jadi KPB itu untuk vario karbu ya. Kemudian kita pasangkan. Lalu pasangkan bagian dripesnya. Kemudian bagian kipasnya pasangkan. Nah, lalu pasangkan bagian gigi pasangan selahan ya, atau kickstarter, kemudian ring, kemudian mur ya. Oke, mungkin seperti itu kita sampai di sini ya. Jadi ini dikarenakan motornya mau cepet-cepet dipakai, jadi saya kesusahan saat membuat video ya. Kalau misalkan ini untuk membuat video itu harus detail ya. Oke, mungkin segitu cara mengatasi bagian CVT klotok-klotok ya. Oke, kalau misalkan kalian belum subscribe, belum komen, belum like ya, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, biar saya lebih semangat dalam membuat kontennya. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.